Hai guys, welcome back. Akhirnya aku kembali lagi setelah sekian lama. Kayaknya hampir setahun lebih ya aku menghilang dari dunia per-YouTubean. Kenapa? Karena aku fokus mengerjakan skripsi. Dan kabar baiknya aku sudah selesai skripsinya, udah sidang. Dan sekarang tinggal nunggu wisudanya saja. Dan aku wisudanya itu bulan depan. Sekarang aku bikin video ini tanggal 26 April dan aku wisudanya itu bulan depan, yaitu bulan Mei tanggal 27 Mei. Dia itu kabar bahagianya. Jadi kenapa aku menghilang selama setahun lebih ya, karena aku fokus ke ke kuliahanku. Karena waktu itu aku kan semester 6, jadi udah mulai menyicil untuk mengerjakan proposal dan lain-lain. Dan sekarang aku udah selesai. Pokoknya aku bahagia banget, udah pulanglah lega gitu. Aku sekarang semester 8. Buat teman-teman yang belum tahu, aku sekarang semester 8. Aku jurusan Sastra Arab, Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora. Dan aku itu di kampus 2 yang ada di Gunung Anyar. Jadi aku minta maaf ke kalian semua kalau kalian tuh tanya-tanya di YouTube dan aku nggak balas sampai 2 minggu atau 1 bulan baru aku balas. Ya itu karena aku fokus ke kuliah. Di samping itu juga aku itu juga lagi ngajar di sekolah SMP, ngajar BTK. BTK itu kayak program ngaji gitu loh. Dan juga kalau itu pagi, aku ngajarnya di sekolah itu pagi, Senin sampai Kamis. Terus sorenya dari Senin sampai Jumat itu aku ngajar les. Nah lesnya juga itu ngaji. Jadi aku lebih ke agama gitu ya. Langsung saja, nggak usah banyak omong. Di sini aku mau menjelaskan tentang tahap-tahap atau alur dari pengajuan judul skripsi sampai ke sidang skripsi. Apakah alurnya itu sama di setiap fakultas atau berbeda-beda kayak gitu. Jadi ini hampir sama. Ini aku akan jelasin tahap alur dari pengajuan judul sampai sidang skripsi. Yang sama ini untuk fakultas Tarbiyah, fakultas Syariah, sama fakultas FDK itu, dan fakultas yang lainnya kecuali yang aku tahu ya, kecuali untuk fakultas Saintek, karena fakultas Saintek itu beda banget untuk sidang skripsinya, itu beda banget alurnya. Nanti aku jelasin di next video, oke? Jadi awalnya di fakultasku, khususnya fakultas Adab Humaniora, itu awalnya itu nggak gini aturannya, maksudnya ada perubahan. Dan perubahan itu ketika aku di semester 6. Jadi pas aku sempro di semester 7 itu menggunakan aturan yang baru. Tapi aturan baru ini tuh cuma nggak banyak yang berubah kok. Dan aturan yang baru ini itu sama dengan fakultas yang lainnya, kecuali fakultas Saintek. Oke, nggak usah lama-lama. Nanti aku juga akan kasih tahu perbandingan yang seperti apa yang dulu dan yang sekarangnya. Yang pertama yaitu pengajuan judul. Oke, ketika sama punya judul itu Saman harus kemana daftarnya, yaitu ke sekretaris prodi. Maaf ya, ini ada tawon. Jadi kalau Saman tuh udah punya judul, itu Saman langsung daftarin ke sekretaris prodi. Kemudian nanti kalau sudah di ACC, tahunya dari mana kak di ACC-nya itu? Nah itu langsung. Jadi pas Saman itu daftar ke sekretaris prodi, itu nanti dicek sama beliau apakah ada yang sama dengan cutting yang terdahulu atau tidak gitu. Kalau nggak ada, belum ada yang ambil judulnya itu langsung di ACC, langsung dibilangin ya saya terima judul kamu gitu. Nanti kalau nggak di ACC itu pasti disuruh nyari lagi judulnya, karena teman-temanku tuh banyak sekali yang disuruh nyari lagi lah judulnya, karena sudah banyak yang meliti. Setelah sampean pengajuan judul sudah di ACC, itu disuruh nunggu nanti akan keluar surat keputusan. Nah surat keputusan itu nanti ada apa? Di situ nanti ada sampean itu dapat dosen pembimbing skripsinya itu siapa gitu. Nah kalau di fakultas Fahum ini khususnya itu harus menunggu beberapa mahasiswa baru nanti SK-nya keluar.
minimal tuh 10 tuh baru keluar SK-nya. Jadi nggak cuma satu nanti keluar SK-nya tuh enggak, kan repot ya. Kemudian nanti setelah keluar surat SK-nya, nanti kan keluar nama-nama dosen pembimbingnya sampean. Nah, jadi kemudian setelah itu sampean bimbingan membuat proposal skripsi. Nah, jadi kita itu bimbingan proposal itu sudah dari pembuatan proposal. Nah, kalau dulu itu seminar proposal dulu baru dapat dosen pembimbing. Tapi untuk aturannya sekarang dan semua fakultas itu khusus kecuali Saintek itu kita sudah dapat dosen pembimbing dari pembuatan proposal itu. Nah, bimbingannya berapa kali itu aku lupa ya, kayaknya 8 atau 6 kali gitu. Tapi aku waktu ngecek di Siakat seperti ini, di Sinau seperti ini, itu kok cuma ada 4. Kayaknya 8 deh. Jadi 8 itu pembimbing 1, dospem 1, kalau kita menyebutnya dospem ya. Dospem 1 itu 4 kali, dospem 2 itu 4 kali pembimbingan. Jadi totalnya 8 gitu. Oh iya, jadi nanti ketika kita mau sempro seminar proposal itu wajib mengisi data di Sinau. Kayak ini itu aku ngisi bimbingannya. Kemudian setelah sampai revisian bimbingan beberapa kali, nanti harus mendapatkan ACC dari kedua Despem dan juga ACC dari Sekretaris Prodi untuk mendaftarkan ujian sempro. Nah, ujian sempro nanti juga daftar kemana? Daftar ke Sekretaris Prodi. Jadi sampai nanti akan bolak-balik ketemu Bapak Sekretaris Prodi gitu. Oke, lanjut. Jadi setelah sampai daftar sempro ujian seminar proposal ke Sekretaris Prodi, nanti juga harus menunggu. Karena di Fahum ini, khususnya Fahum ya, itu harus menunggu minimal 4 mahasiswa itu baru dijadwalkan ujian seminar proposal. Tapi kalau di Fakultas Syariah, kan aku punya teman pondok sekamar itu anak HES Hukum Ekonomi Syariah, itu dia nggak nunggu harus minimal 4 baru dijadwalkan atau enggak. Jadi seadanya, kalaupun itu cuma 1 yang daftar itu langsung dijadwalkan. Tapi itu nggak berlaku untuk Fahum ya teman-teman. Jadi Fahum itu harus minimal 4 mahasiswa itu baru dijadwalkan untuk ujian sempro. Kemudian nanti kalau teman sudah sudah daftar, nanti nunggu SK-nya keluar seperti yang awal tadi. Nah, nanti SK-nya keluar itu nanti akan muncul tanggal ujian dan juga nama-nama dosen penguji. Nah, di Fahum ini ada 4 dosen pengujinya. Yang pertama itu dospem kalian kan ada 2 ya, dospem 1, dospem 2, penguji 1 dan penguji 2, ada 4. Itu waktu aku, tapi kemarin itu waktu yang peraturan baru itu 3. Jadi gini, aku sempro itu gelombang pertama. Jadi aku sempro itu bareng kating-kating angkatan 17, angkatan 16, dan aku tuh angkatan 19, jadi paling muda sendiri gitu. Dan pas temanku yang ikut gelombang kedua itu dosen penguji cuma 1. Nasib banget nggak sih? Tapi ya itulah, ya beja-beji ya, keberuntungan masing-masing gitu. Kemudian nanti setelah ujian proposal, nanti Saman akan merevisi bagian-bagian yang sudah dikoreksi sama penguji gitu. Nah, kemudian sekarang yang bagian ketika sidang skripsi ya. Untuk sidang skripsi itu ada maksimal bimbingan 10 kali. Nah, 10 kali ini itu dibagi 5 kali untuk dosen pertama, dosen 1, dan 5 kali untuk dosen 2. Jadi totalnya itu 10 kali bimbingan. Dan juga harus wajib mengisi di Sinau. Jadi setiap kali kita untuk mau ikut ujian, entah itu sempro atau sidang skripsi, itu wajib ngisi di Sinau gitu. Nah, untuk bimbingannya kan 10 kali ya. Kemudian ACC-nya itu berbeda dengan ACC yang untuk sempro. Untuk yang ini sidang skripsi itu ACC-nya kepada dospem 1, dospem 2 dan juga Kaprodi. Oke, Kaprodi ya, guys. Bukan sekretaris tapi Kaprodi untuk yang sidang skripsinya untuk Kaprodi. Kayak ini loh.
Nah, karena aku itu jurusannya sastra Arab, jadi semuanya menggunakan bahasa Arab. Bahkan sampai surat ACC-nya itu pakai bahasa Arab kayak gini loh, teman-teman, kayak ini. Dan juga skripsiku itu semuanya pakai bahasa Arab. Kemudian ketika sama sudah dapat surat ACC semuanya, langsung daftar sidang skripsi. Kemana? Ke Pak Sekretaris Prodi lagi gitu. Terus menunggu minimal 4, nanti baru dijadwalkan. Kemudian menunggu SK-nya keluar, nanti akan keluar surat keputusan tanggal sidang skripsi dan juga dosen penguji. Nah, apakah dosen pengujinya sama Kak sama yang waktu sempro? Itu berbeda ya teman-teman. Jadi tergantung sekretaris prodi dan juga tergantung teman-teman kalian waktu daftar itu loh, yang dapat kelompok itu biasanya di mix dosennya itu. Tapi ketika aku kemarin sidang skripsi itu nggak berlaku untuk aku, nggak tahu kenapa, kayaknya bapaknya tuh punya dendam sama aku. Bercanda ya. Kemudian setelah kalian sidang skripsi nanti pasti akan ada revisi. Nah, untuk revisian yang sedang skripsi ini tuh harus wajib dikerjakan karena ada batas waktunya, batasnya itu cuma 1 minggu. Nah, ketika kalian mau menyetorkan hasil revisiannya itu kalian juga sekalian bawa lembar ACC ujian skripsi ya, karena sekalian tanda tangannya sambil menyetorkan hasil revisiannya karena benar-benar nggak bolak-balik. Nah, untuk tanda tangannya itu sama coba tanya ke dosen pembimbing 1, karena itu ada dosen yang nggak mau, ada yang harus urut, ada yang acak gitu. Jadi sama tanyakan dulu. Kemudian ACC-nya itu revisinya itu ada yang langsung diterima, ada yang enggak. Temanku kemarin tuh nggak diterima, jadi nggak bisa di ACC, harus revisian lagi gitu. Kemudian kalau yang ACC skripsi ini itu minta tantangannya itu ada 5. Yang pertama itu dospem 1, dospem 2, penguji 1, penguji 2, dan yang kelima itu dekan ya, bukan kaprodi, bukan sekretaris kaprodi, tapi dekan fakultas. Dekan ya, kayaknya dekan. Kemudian ketika semua sudah dapat tanda tangan, nanti sampai ke akademik minta stempel gitu. Kemudian setelah sampean dapat stempel, nanti sampean masukkan di skripsi kalian, dimasukkan di skripsi kalian yang ada di file PDF. Nah, nanti skripsi kalian itu wajib di-upload di Diglip Winsa. Kalian pasti tahu ya, yang sekarang mahasiswa semester akhir ataupun semester tengah pasti tahu Diglip Winsa. Nah, itu nanti ada uploadannya dan lumayan ribet. Oh iya, aku mau ngasih tahu untuk yang khusus untuk fakultas Saintek. Aku punya temen anak pondok juga di Saintek. Di Saintek itu menurutku aneh. Kenapa kok aneh? Karena di sana itu dosen pembimbingnya itu mencari sendiri, bukan dipilihkan dari fakultasnya. Dan itu menurutku nggak enak sama sekali. Kenapa? Karena teman-temanku itu nyari dosen pembimbing itu susah banget. Kok bisa susah? Sama mania. Temanku tuh cerita kayak gini. Dia itu kan ngambil sama mani kayak aku ya, ngambil tentang intonasi kan linguistik. Kan pengennya juga dibimbing sama dosen A. Nah, dia itu ke dosen A, Pak, saya ingin jenengan menjadi dosen pembimbing saya. Tahu nggak temanku dibilangin kayak apa? Maaf mas, sudah full, kayak gitu. Tahun. Maaf mas, sudah full, kayak gitu. Ya kan nggak, kalau gitu kan ya nggak bisa dapat dosen pembimbing. Jadi yang paling enak itu sudah dijadwalkan sama kaprodi atau sekretaris kaprodi. Jadi kita tinggal menunggu saja. Enaknya di situ. Temanku itu susah banget dapat dosen pembimbing karena kita yang ngaji sendiri gitu, bukan dari fakultasnya. Itu yang nggak enak. Dan selebihnya itu sama semua. Cuma yang bedanya cuma itu, kita mencari sendiri dosen pembimbing untuk fakultas Saintek. Sampai jumpa. Bye.